Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya bersama Ibu Binar. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Meskipun dalam masa pandemi seperti ini, jangan kalian putus asa, putus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu hanya bisa mengingatkan bahwa dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap mencuci tangan dengan air mengalir. Oke, pada hari ini adalah pertemuan pertama pada semester 2, ya, atau yang biasa disebut dengan semester genap. Nah, untuk apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini, yaitu ada seni grafis, pameran, kemudian ansambel musik modern, kemudian bernyanyi lagu modern. Ada 4 bab yang akan kita pelajari di semester genap ini. Oke. Baiklah anak-anak semuanya, untuk selanjutnya untuk mengawali pembelajaran pada semester 2 ini, silahkan kalian dapat menyimak materi yang akan Ibu tampilkan di slide berikut ini, yaitu tentang bab seni grafis. Apa itu seni grafis? Bagaimana cara membuat karya seni grafis? Nanti akan Ibu jelaskan pada materi yang akan Ibu tayangkan di bawah ini. Oke, selamat menyaksikan, selamat menyimak. Welcome to my channel. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan lonceng. Jangan lupa like, share, and komen video ini. Selamat menyaksikan. Seni grafis kelas 9 Seni Budaya SMP Negeri 1 Minggir oleh Binati Dwi Astuti MPD. Alur pembelajaran seni grafis terbagi menjadi 3, yaitu pengertian seni grafis, teknik dalam seni grafis, praktik berkarya seni grafis. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian seni grafis, mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis, mengidentifikasikan beragam bahan dan media berkarya seni grafis, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis secara manual, membuat karya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara kelompok. Uji kompetensi 1. Silahkan amati ke-6 gambar berikut ini. Setelah melakukan pengamatan gambar di atas, berikan penafsiran atau deskripsimu sendiri tentang benda-benda yang tersebut di atas, dengan tidak mencari keterangan dari sumber buku atau media lain. Terdapat 6 kolom di sini untuk menjelaskan gambar di atas. A. Pengertian seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dengan menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Istilah seni grafis dikenal juga dengan seni mencetak. Grafis berasal dari bahasa Yunani grapei, yang berarti menulis atau menggambar. Sumber diksi rupa Mike Susanto halaman 4. Ya. B. Jenis karya seni grafis berdasarkan teknik. Terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah cetak tinggi. Proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah, atau biasa disebut dengan relief. Cetak saring atau screen printing dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film, dan disinari, atau biasa disebut dengan sablon. Cetak dalam atau intaglio print. Proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan plat aluminium
yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Cetak cahaya atau fotografi. Proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar. Media cetak tinggi. Bahan cetak tinggi, bahan alami, daun-daunan, batang daun pisang, kayu, kulit pohon atau buah-buahan. Bahan buatan, kertas gambar, kertas karton, hardboard, triplek, karet, aluminium, tinta, dan cat. Alat cetak tinggi, alat pembentukan cetakan, gunting, pisau, dan pisau pahat. Alat pewarnaan, rol karet, dan kaca. Teknik cetak tinggi, teknik rekat. Cara pembuatan cetakan dengan merekatkan bahan satu dengan bahan lainnya. Teknik cukil, cara pembuatan cetakan dengan mencukil bahan dari hardboard atau kayu untuk membentuk gambar terbalik dengan alat pahat. Media cetak saring. Bahan cetak saring yaitu kain saring atau screen yang sudah dibingkai, mika film atau kertas kalkir, bahan afdruk, dan penghapus, tinta atau cat sablon. Alat cetak saring yaitu kuas, rakel, meja, sablon. Teknik cetak saring ada dua. Yang pertama, teknik afdruk. Cara pembuatan dengan bahan afdruk, mika film, dan bantuan sinar matahari atau lampu. Teknik mencetak, cara pewarnaan dengan alat rakel yang disapukan sekali atau lebih dan menerobos pori-pori kain saring. Seperti inilah gambar alat untuk mencukil dan scroll alat untuk meratakan warna. Berkarya seni grafis. Apakah kalian sudah pernah berkarya seni grafis? Proses pembuatan cetak tinggi. Proses pembuatan cetak tinggi sebagai berikut. 1. Proses pembuatan cetak tinggi. Proses pembuatan cetak tinggi sebagai berikut. 1. Buat sketsa gambar pada plat cetak. 2. Potonglah karet plise sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. 3. Buat desain karet tersebut dengan menggunakan pensil. 4. Dengan menggunakan cutter atau pahat, cukil bagian sela-sela tulisan atau gambar, sehingga bagian yang bukan yang dikehendaki lebih rendah dan tulisan atau gambar yang dikehendaki permukaannya lebih tinggi. 5. Berilah tinta pada plat plise tersebut dengan menggunakan scroll. Kemudian tempelkan pada kertas, ratakan dengan sendok atau permukaan, dipres dengan alat khusus atau ditekan beberapa saat. Lepaskan kertas dari plat cetak. 5. Jadilah sebuah karya seni cetak tinggi. Berkarya cetak tinggi. Adapun bahan dan alat tersebut adalah: A. Bahan yang terdiri dari 1 lem kayu, 2 papan, 3 karet, 4 hardboard atau triplek. Peralatan yang diperlukan: pensil, lem, gunting, pahat, pisau pahat kecil, pahat atau pencukil kayu. Seperti inilah proses karya seni cetak tinggi. Keterangan gambar. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memindahkan ke plat, meratakan dan ditoreh bagian tinggi untuk objek, bagian yang rendah yang bukan objek. 3. Proses pemberian tinta. 4. Meratakan dengan alat. 5. Buka pelan-pelan sambil dilihat apakah warna sudah rata. 6. Hasil jadi sebuah karya seni cetak tinggi. Proses pembuatan cetak saring. Alat dan bahan dalam proses cetak saring antara lain: 1. Kerangka screen, bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium, screen atau kain kasa atau monil.
merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. 2. Meja cetak sebagai alas atau tempat untuk melakukan penyablonan. 3. Pelapis digunakan untuk menyerap tinta yang berlebihan. 4. Rakel. 5. Rak jemuran untuk mengeringkan benda atau kain hasil sablonan. 6. Obat sablon. 7. Tinta atau pewarna. Seperti inilah gambar dari screen, rakel, emulsi, dan zat pewarna. Uji kompetensi 2. Silahkan kalian mengerjakan 5 soal ini di buku tulis sebagai nilai pengetahuan kalian. Jelaskan secara singkat tentang seni grafis. 2. Sebutkan 2 contoh hasil cetak tinggi yang digunakan sehari-hari. 3. Sebutkan dan jelaskan jenis cetak. 4. Sebutkan alat, bahan, dan teknik media cetak. 5. Perhatikan gambar berikut dan kemudian tulis nama dan jelaskan fungsinya masing-masing. Tugas keterampilan. Teknik cetak tinggi menggunakan bahan hardboard, karet, kayu, aluminium atau kertas karton, cat minyak, dan tinta. Alat yang digunakan pada cetak tinggi adalah pisau, pahat, dan roll. Contoh cetak tinggi adalah cap atau stempel. Contoh sederhana karya dalam bentuk alat cetak tinggi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah stempel. Hasil cetakan stempel berasal dari tulisan atau gambar yang timbul dan terbalik pada stempel. 1. Alat dan bahan pembuatan cetak tinggi. Alat dan bahan yang dipakai adalah sebagai berikut. Bahan alam, seperti pelepah pisang, ketela, wortel untuk membuat alat cetakan. 2. Tinta atau cat air sebagai pewarna. Bantalan gabus untuk meletakkan pewarna. Kain untuk melapisi bantalan gabus serta membersihkan cipratan tinta. Pisau atau cutter untuk memotong dan mendesain gambar atau tulisan. Buku gambar A4 sebagai media untuk melihat hasil cetakan. 2. Cara membuat cetak tinggi. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Potong pelepah pisang atau bahan alam lain yang akan digunakan. Ukir bagian bahan dalam cetakan pisang, wortel, ketela menjadi bentuk tulisan ataupun gambar yang diinginkan dengan format terbalik. Campur pewarna dengan air secukupnya sesuai dengan konsep warna yang diinginkan. Letakkan pewarna pada bantalan, beri warna salah satu sisi potongan pelepah pisang dengan menempelkannya pada bantalan. Cetak pada buku gambar sesuai pola yang diinginkan. Terakhir, jadilah karya seni cetak tinggi yang diinginkan. Catatan, pada poin 2 dilakukan jika hendak membuat cetakan seperti pada stempel. Sedang pada poin 6, jika bentuk yang diinginkan adalah alamiah atau apa adanya. Sehingga pada saat dicetak perlu dibentuk dengan pola tertentu sehingga menghasilkan desain yang diinginkan. Contohnya, seperti inilah hasil karya desain dari cetak tinggi menggunakan bahan alami yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Contoh-contohnya, terima kasih. Oke, jadi setelah kalian sudah menyimak materi yang Ibu tampilkan di atas, kalian sudah tahu apa itu yang disebut dengan seni grafis, bagaimana teknik-teknik untuk berkarya seni grafis, kemudian contoh-contoh dari karya seni grafis itu apa saja. Oke, nah Ibu rasa seperti ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan awal di semester 2 ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan kita akan memulai untuk berkarya seni grafis. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.